Halo, kembali bersama saya William di sini. Kali ini saya akan mau review sedikit mengenai produk air cooler merek apa dari S Hardware. Yang pertama saya akan kasih lihat paket yang ada di dalamnya. Berikut ini mesinnya, air coolernya, terus terdapat remote dan baterai. Lalu di sini ada 4 buah rodanya. Terus kartu garansi juga ada, dan terdapat lagi 2 buah ice pack. Tidak saya tunjukkan di sini karena sedang saya masukkan ke kulkas untuk dites nantinya. Oke, setelah ini adalah paket-paket yang terdapat di dalamnya. Sekarang lihat fitur yang dia kasih dari boxnya. Sebelum saya tes di sini, kita cek di sini spesifikasinya dulu. Cooling area 10 sampai 15 meter persegi, cukup ya untuk kamar tidur kecil yang 3x4 3x5 ya. Oke, terus airflow nya 1200 meter kubik per jam MT ya, 1200 ya. Oke, terus wind speed nya tuh 10 meter per detik, 10 meter, ini M tuh kayak meter. Oke, terus ini dayanya 100 watt, dimensi produknya 32 cm kali 29,5 cm kali ini tingginya 77,5 cm ya. Terus untuk produknya sendiri saya tadi cek tidak terlalu berat ya, ini ringan. Mungkin karena belum diisi air. Kalau udah diisi air, kapasitas airnya berapa ya di sini? Enggak deh. Bisa akan berat sekali. Oke, untuk mesin unitnya sendiri sih nggak terlalu berat. Terus ini fiturnya, kita langsung ke fitur 4-in-1. Di sini fungsinya ada sebagai air cooler, kipas angin, fan, air purifier, penjernih udara, terus humidifier. Di sini terus fitur lainnya yang kedua 3 wind speed. Terus swing kiri kanan saja, atas bawah tidak ya. Terus cooling efisien, cooling pad, dapat 2 es box set yang saat ini sedang saya taruh di kulkas. Terus ini kapasitas airnya 10 liter. Detachable filternya itu bisa dicopot pasang, sama water tanknya, tempat penyimpanan airnya untuk kemudahan dalam pembersihan. Oke. Terus rodanya ini all wheel direction, rodanya bisa putar 300 semua arah, 360 derajat. Oke, di sini fitur-fiturnya yang tadi. Oke, itu saja. Sebentar lagi akan saya tes. Oke, inilah unitnya. Sekarang sudah saya buka dan sudah saya colokkan ke listrik. Kita kenalan dulu sama unitnya. Lihat bagian-bagian ini adalah tombol-tombolnya. Dari sini on off, yang di sini on off. Terus ini modenya cool. Ya, ini mode yang ini buat menggunakan itu menyejukkan udaranya, tapi harus diisi air dulu tangkinya. Terus ini mode kecepatannya, bisa ada ketiga kecepatan. Terus ini swing kiri kanan untuk matiin dan nyalakan. Ini timer. Ini modenya tuh ada mode sleep, natural, sama normal. Terus ini humidifier untuk buat lembab ruangan. Terus ionizer ini buat kayak air purifier, membersihkan udara gitu. Oke, ini bagian tombol-tombolnya di sini. Terus di sini itu posisi
kipasnya nggak terlalu besar sih, cuman persegi panjang segini. Yang area hitam itu kipasnya. Lalu ini swing, ini kita harus manual, swing ke atas dan ke bawah. Terus yang di ke kanan kiri itu kita bisa aktifkan pakai tombol yang swing ini. Terus di sini ini mereknya apa? Di sini indikator air min sampai max. Jadi kita harus posisi air kita di antara min sampai max. Jadi kalau isi maksimal sampai di sini, minimal di sini, baru kita boleh nyalakan mode cool. Oke. Terus kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini ada filter untuk menyaring debu. Terus di dalam filter itu ada padnya tuh yang buat menyejukkan udara kalau kena air gitu. Terus di sini tempat tangki airnya sudah saya isi sedikit. Oke, sekarang sudah saya masukkan cooling packnya, ada 2 buah di sana. Dan kita tutup dulu dan kita coba nyalakan. Bentar, di sini tempat nyalakan, di sini on. Ini posisinya sekarang 30 derajat. Terus speednya saya atur yang paling kecil di sini. Kita langsung nyalain aja karena sudah ada airnya dan cooling pack. Ini sudah mode cool. Terus di sini speednya kita atur. Ini kecepatan 2. Kecepatan paling tinggi, kecepatan 3. Tapi aku pakai 1 aja. Terus di sini swing. Ini sudah mode swing ya, bisa lihat kanan. Timernya ini bisa berapa jam? 1, 2, 3 maksimalnya 10 jam, 12 jam. Kayaknya bisa 24 jam ya. Maksudnya kayak gimana? Iya, bisa 24 jam. Oke. Terus ini modenya sekarang lagi mode normal. Kalau kita pencet dia, ini mode natural. Naturalnya seperti ini. Kadang dia anginnya melemah, kadang dia menguat. Nah, seperti ini kelihatan dari pendengarannya, dari suaranya. Terus mode senyap ini mode tidur, jadi anginnya lebih kecil suaranya. Oke, kita pakai mode normal saja untuk tes. Ini humidifier untuk melembabkan ruangan, tapi kayaknya ini udah nggak perlu. Ini coba saya nyalakan, tapi saya nggak pakai ini juga karena kondisi ruangan saya udah cukup lembab. Terus ini ionizer untuk membersihkan udara. Nggak tahu benar-benar fungsi atau enggak, tapi kita nyalakan aja. Oke, sekarang di sini saya punya satu alat namanya hygrometer. Di sini ada posisi suhu ruangan dan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan. Ini menunjukkan 30 derajat ya, kurang lebih ya. Di sini 29 sih dari unitnya. Terus kelembabannya tuh kurang lebih 70% sekarang. Nanti saya akan coba beberapa jam nyalakan, terus kita cek lagi ruangannya, perbedaan suhunya sama kelembaban udaranya seperti apa nanti. Oke, kita tinggal dulu 2 jam. Oke, sekarang sudah cukup lama saya nyalakan ini air cooler, dan hasilnya bisa dilihat suhu ruangan masih tetap menunjukkan 29 derajat. Lalu sedangkan
harus agak fokus dikit nih. Iya, fokusnya. Sedangkan humidity kelembabannya udah naik 10% dari yang tadi 70. Jadi bisa dikatakan untuk ruangan di tempat saya ini, karena kelembabannya sudah 70% awalnya, jadi tidak akan ada banyak perubahan. Walaupun sudah menggunakan air cooler, malah walaupun angin yang dikeluarkan itu sejuk-sejuk, tapi tidak bisa menurunkan suhu ruangan. Jadi solusinya sekarang saya harus cari cara untuk menurunkan kelembaban ruangan dulu, baru sambil dinyalakan ini. Karena kalau nyalakan dari 70% ini sudah bisa dibilang itu sudah sangat lembab ruangannya. Sekarang naik ke 80%, makin lembab lagi ruangan. Jadi ya mungkin saya akan cari cara bisa pakai dehumidifier untuk menurunkan kelembabannya, supaya baru bisa pakai air cooler ini lagi. Karena ini efeknya tidak banyak dengan kelembaban seperti ini, sehingga air coolernya juga kurang efektif dipakai ya. Jadi tetap saja pakai, karena disebabkan oleh tingkat kelembaban udara di ruangan sini sih, di kamar saya sudah cukup lembab. Jadi sehingga ya seperti inilah, kurang efektif kalau dipakai dengan ruangan di tempat saya seperti ini yang sudah sangat lembab. Jadi air cooler ini sebenarnya lebih cocok dipakai di suhu tinggi nggak apa-apa, tapi ruangannya tidak lembab. Jadi kurang lebih kalau suhu ruangan kelembaban udaranya di ruangan bisa capai 40-50, lalu pakai air cooler ini mungkin baru bisa efektif untuk menurunkan suhu ruangan, juga menyejukkan udara dalam ruangan. Oke, sekian review saya. Nanti di video berikutnya saya coba cari cara dulu untuk menurunkan tingkat kelembaban dalam kamar saya, baru saya tes lagi pakai air cooler ini. Oke, sekian dulu review saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen beli. Jadi kalau bisa sih cek dulu kamarnya tingkat kelembabannya setinggi apa. Kalau udah lembab ya sangat tidak disarankan pakai ini, kecuali ruangannya kamarnya itu tidak lembab, sekitar 40-50% tingkat kelembabannya, jadi baru cocok pakai ini air cooler. Oke, sekian dulu review saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya.